Asli petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Rasi pada tanggal 20 Februari 2022, Bupati Teluk Pondama Insinyur Hendrik S. Mamor, MM. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Teluk Pondama nomor SK 821.3 Mendatar 08 tanggal 22 Februari 2022. 1. Arnold Markus Boki STH, jabatan baru Kepala SKB Kabupaten Teluk Pondama. 2. Stephen Mariai SPD, jabatan baru Koordinator Pengawas Umum tingkat SD SMP. 3. Neti Marta Arwosore SPD MPD, jabatan baru Pengawas SMP. 4. Abner Nuburai SPD, jabatan baru Pengawas SD. 5. Paulina Hanike Kubiari SPD, jabatan baru Pengawas SD. 6. Yudhistira SPD MAP, jabatan baru Pengawas TK. Bupati Teluk Pondama Insinyur Hendrik S. Mamor, MM. Surat keputusan Bupati Teluk Pondama nomor menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Pondama nomor 800/50/DPPO _TW _2 Romawi _2022 tanggal 17 Februari tahun 2022 memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan ucapan terima kasih atas segala jasanya selama memangku jabatan tersebut, untuk selanjutnya menunjuk, mengangkat dan memindahkan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil tersebut ketetapan ke-1 selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 diberikan tunjangan tenaga kependidikan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran surat keputusan ini. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Pondama. Keempat, keputusan ini berlaku tanggal pelantikan. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta. Asli petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Rasie pada tanggal 21 Februari tahun 2022, Bupati Teluk Pondama cap tertanda Insinyur Hendrik S. Mamor, MM. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Teluk Pondama nomor SK 821.3 _07 tanggal 22 Februari tahun 2022. 1. Beni Borlak SPD, jabatan baru Kepala SMP Negeri Wasior Kabupaten Teluk Pondama. 2. Farid Anwar SPD, jabatan baru Kepala SMP Negeri Windesi Kabupaten Teluk Pondama. 3. Franciscus Saverius AP SPD, jabatan baru Kepala SMP Negeri Ruperpon Kabupaten Teluk Pondama. 4. Neti Setiawati SPD, jabatan baru Kepala SMP Negeri Aisandami Kabupaten Teluk Pondama. 5. Hendrina Siahaya SPD, jabatan baru Kepala SMP Negeri Rasie Kabupaten Teluk Pondama. 6. Nora Simbolon SPD, jabatan baru Kepala SMP Satu Atap Sabubat Kabupaten Teluk Pondama. 5. Suryadi SPD, jabatan baru Kepala SMP Negeri Warayaru Kabupaten Teluk Pondama. 8.
Faraida SAG, jabatan baru Kepala SMP 1 Atap Roswar Kabupaten Teluk Pondama. 9. Cornelis Marin SPD, jabatan baru Kepala SMP Negeri Ron Kabupaten Teluk Pondama. 10. Nita Kulal AMD PD, jabatan baru Kepala SMP 1 Atap Tamoge Kabupaten Teluk Pondama. 11. Haryanto SPD, jabatan baru Kepala SMP Diokui Kabupaten Teluk Pondama. 12. Benyamin Ataribaba SPDK, jabatan baru Kepala SMP Naikere Kabupaten Teluk Pondama. 13. Agustina Rumadas SPD, jabatan baru Kepala SMP Negeri Dokir Kabupaten Teluk Pondama. 14. Justinus Rumabur SPD, jabatan baru Kepala SMP IPK Aitumeri Kabupaten Teluk Pondama. 15. Siogi SAG, jabatan baru Kepala SMP Yapis Kabupaten Teluk Pondama. 16. Florianus Abu, jabatan baru Kepala SMP YPPK Santo Albertus Wasiot. 17. Asis Cahyadi SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Yober Kabupaten Teluk Pondama. 18. Yohanes Brickmans Adrian SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Yopanggar Kabupaten Teluk Pondama. 19. Etni ER Pandaija SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Manggurai Kabupaten Teluk Pondama. 20. Pilet Nyomusi AMDPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Nuspairo Kabupaten Teluk Pondama. 21. Aspar SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Iseren Kabupaten Teluk Pondama. 22. Juni SPD, jabatan baru Kepala Sekolah SD Negeri Warayalu Kabupaten Teluk Pondama. 23. Frederika Oleh SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Menarbu Kabupaten Teluk Pondama. 24. Mulyono SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Karuan Kabupaten Teluk Pondama. 25. Julius Rumbekwan SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Ambuar Kabupaten Teluk Pondama. 26. Binti Koiriah SPD, jabatan baru Guru SD Sentrawoi Kabupaten Teluk Pondama. 27. Suwarno SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Sobiar Kabupaten Teluk Pondama. 28. Slamet Wahyudi SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Sariai Kabupaten Teluk Pondama. 29. Adeline Inge Kunu, jabatan baru Kepala SD Negeri Niak Kabupaten Teluk Pondama. 30. Aditardik SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Sandai Kabupaten Teluk Pondama. 31. Yusak Meror SPDK, jabatan baru Kepala SD Negeri Mati Tindau Kabupaten Teluk Pondama. 32. Yohanes Gottlieb Kurube, jabatan baru Kepala SD Negeri Werianggi Kabupaten Teluk Pondama. 33. Maria Esther Desi Mangkot SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Wonda Maui Kabupaten Teluk Pondama. 34. Markus Sama SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Yarmatu Kabupaten Teluk Pondama. 35. Ibnu Sarif SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Isenebuai Kabupaten Teluk Pondama. 36. Karel Yan Henrik Inggesi SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Naikere Kabupaten Teluk Pondama. 37. Wilhelmina Berkasa SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Nanimori Kabupaten Teluk Pondama. 38. Obed Nego Dimara SPDK, jabatan baru Kepala SD Negeri Oya Kabupaten Teluk Pondama. 39. Bernardus Akwan SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Undurara Kabupaten Teluk Pondama. 40. Selvi Tonda SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Siabes Kabupaten Teluk Pondama. 41. Aleda Bien SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Sanduai Kabupaten Teluk Pondama. 42. Ratnawati Wonmali SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Kukuyeda Kabupaten Teluk Pondama.
43 Natalia Toding SPD, jabatan baru Kepala SD Impres Dotir Kabupaten Teluk Pondama. 44 Jajuni SPD, jabatan baru Guru SD Impres Wasior Kabupaten Teluk Pondama. 45 Wilhelminus BPI SPD, jabatan baru Kepala SD Impres Sabubar Kabupaten Teluk Pondama. 46 Cornelis Ayomi SPD, jabatan baru Kepala SD Impres Yognios Kabupaten Teluk Pondama. 47 Didi Hadi Sucipto SPD, jabatan baru Guru SD Impres Aisanggami Kabupaten Teluk Pondama. 48 Ratna Dewi SPD, jabatan baru Kepala SD Negeri Warayaru Kabupaten Teluk Pondama. 49 Agus Sucipto SPD, jabatan baru Kepala SD Impres Tandia Kabupaten Teluk Pondama. 50 Jufami SPD, jabatan baru Guru SD Negeri Waprak Kabupaten Teluk Pondama. 51 Muhammad Syarifuddin SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Mamisi Kabupaten Teluk Pondama. 52 Yernias Korwat SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Ambumi Kabupaten Teluk Pondama. 53 Sumaryanto SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Rumberpon Kabupaten Teluk Pondama. 54 Kristina Parende SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Yende Kabupaten Teluk Pondama. 55 Karel Yosias Mampapami SPD, jabatan baru Kepala Sekolah SD Negeri Sombokoro Kabupaten Teluk Pondama. 56 Inti Mantiri SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Wondigoi Kabupaten Teluk Pondama. 57 Metus Salam Manaruni, jabatan baru Kepala SD YPK Betania Kabupaten Teluk Pondama. 58 Elisa Baransano SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Miai Kabupaten Teluk Pondama. 59 Loisa Pambor SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Rasyai Kabupaten Teluk Pondama. 60 Josina Lewakadesi SPDK, jabatan baru Kepala SD YPK Rado Kabupaten Teluk Pondama. 61 AG Sawa Semariai, jabatan baru Kepala SD YPK Yumakan Kabupaten Teluk Pondama. 62 Buliance Paduai SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Windesi Kabupaten Teluk Pondama. 63 Melkianus A. Tahalele SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Yari Kabupaten Teluk Pondama. 64 Dwi Hastuti SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Dusner Kabupaten Teluk Pondama. 65 Tangkelabi SPD, jabatan baru Kepala SD YPPK Santa Laurencia Kabupaten Teluk Pondama. 66 Herman Mukiri SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Kapus Kabupaten Teluk Pondama. 67 Ruben Torendi, jabatan baru Kepala SD YPK Werabur Kabupaten Teluk Pondama. 68 Stefanus Samaduda SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Weriandi Kabupaten Teluk Pondama. 69 Rudi Paulus Morisio SPD, jabatan baru Kepala SD YPK Wondamawi Kabupaten Teluk Pondama. 70 Eja Upa SPD, jabatan baru Kepala TK Yohanes Paulus Kaidi Kabupaten Teluk Pondama. 71 Sarlina SPD, jabatan baru PLT Kepala TK Bayangkari Kabupaten Teluk Pondama. 72 Ni Ketut Murtiani SPD, jabatan baru PLT Kepala TK Pembina Kabupaten Teluk Pondama. 73 Alfonsina Yuliana Kubiani, jabatan baru Kepala TK Immanuel Kubiani Kabupaten Teluk Pondama. 75 Siti Nurjana SPD, jabatan baru Kepala TK Negeri Windesi Kabupaten Teluk Pondama. Bupati Teluk Pondama cap tertanda Insinyur Hendrik S. Mambor MM. Selesai. Atau jadi saya bertanya, apakah saudara-saudara bersedia bersumpah atau berjanji?
Saya berjanji. Bersumpah atau berjanji dengan cara agama apa? Katolik. Selanjutnya perlu saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab selaku pejabat fungsional kepala sekolah dan pengawas sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Bendama, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, agar saudara mengikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya untuk diangkat pada jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Bendama, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada ketentuan dan keputusan pimpinan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Teluk Bendama, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas jabatan yang dipercayakan kepada saya, bahwa dalam menjalankan tugas jabatan saya akan lebih mementingkan kepentingan negara dan daerah, khususnya Kabupaten Teluk Bendama, daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, kelompok atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bendama. Kebajikan yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bendama dan anggota dewan yang boleh berkenan hadir pada siang hari ini, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati
saya hormati Kapolres Teluk Bondama, yang saya hormati para asisten, staf ahli Bupati, para pimpinan OPD Kabupaten Teluk Bondama, para tadi Pak Pabu mana kelihatannya, perwira penghubung atau mewakili yang kami hormati, para Bapak Sekda, Pak Sekda, staf ahli dan para kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Teluk Bondama, para kepala distrik yang hadir pada saat ini, saudara-saudara insan pers yang kami hormati. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, kita semua boleh ada di sini dalam rangka pelantikan para kepala sekolah maupun pengawas yang baru saja berlangsung. Pada awal sambutan ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Bapak yang telah dilantik dan mengemban tugas di Kabupaten Teluk Bondama, terutama dalam rangka bagaimana meningkatkan pendidikan bagi generasi kita yang ada di Kabupaten Teluk Bondama sebagai kepala sekolah, tetapi juga sebagai pengawas sekolah. Tugas sebagai pengawas sekolah atau kepala sekolah ini merupakan tugas yang berat, tanggung jawab yang tidak ringan, karena Ibu Bapak bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia yang harus berkualitas. Ini kalau direnungkan bukan kerja sekedar asal kerja, tetapi kerja yang betul-betul harus diresapi karena menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang kita harapkan nanti setelah dewasa dapat menjadi manusia-manusia yang berguna, profesional dalam berbagai hal yang mereka miliki. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan orang-orang yang benar-benar profesional, komitmen, dan memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, pengawas sekolah dan kepala sekolah yang baru saja dilantik harus membuktikan bahwa dirinya adalah benar-benar orang yang memenuhi kriteria tersebut dan orang-orang yang layak dipercaya untuk memegang tugas sebagai pengawas sekolah dan kepala sekolah. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengawas sekolah hari ini merupakan yang pertama kali kita lakukan pelaksanaan kegiatan ini. Dilakukan saat ini. Pelaksanaan kegiatan ini sendiri didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, pasal 87, bahwa setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah janji menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Para undangan dan Ibu Bapak sekalian serta hadirin yang kami hormati, sumber daya manusia merupakan faktor penting yang menjadi modal pembangunan bagi semua daerah, termasuk bagi Kabupaten Teluk Bondama. Pemerintah Kabupaten Teluk Bondama memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Oleh karenanya, para pejabat yang dilantik hari ini mempunyai peran yang sangat strategis di dalam memajukan SDM yang nantinya akan menjadi penerus pembangunan di Kabupaten Teluk Bondama. Data dari LPMP kita
ada pada posisi yang juga rendah. Saya pikir Bapak Ibu guru sudah tahu ya, Bapak Ibu kepala sekolah sudah tahu. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mari kita sama-sama bersinergi secara teknis dalam manajemen pendidikan. Ibu Bapak tentunya lebih paham. Tetapi dalam hal administrasi pemerintahan secara menyeluruh, saya berharap kita semua bisa bersinergi, berkoordinasi untuk bagaimana mengangkat tingkat pendidikan kita yang oleh LPMP berada pada posisi yang rendah bisa lebih baik. Ini Pak Sekda tidak ada Pak Wakil ya. Ini kita berarti kemarin saya sebutkan 6, kita tambah 1 jadi 7 ya. Stempel yang ada di Undama ini. Miskin ekstrim. Daerah tertinggal, apalagi apa? Mana Bapak ada ya? Rendah inovasi, COVID, vaksin, pendidikan. Oleh LPB kita ada di posisi yang juga rendah. Kemarin pertemuan LPB di sini sampaikan seperti begitu ya, Pak Kepala Sekolah ya. Jadi ini harus menjadi bahan perenungan setiap saat, bukan cuma dinas pendidikan, tetapi juga kita semua di jajaran birokrasi mesti mengingat 6 stempel ini di mana-mana saja, supaya terus berpikir untuk bagaimana melakukan satu langkah apa yang kita lakukan sehingga kita bisa terangkat dari situ. Beberapa OPD sementara melakukan langkah-langkah upaya, contoh dalam hal peningkatan inovasi daerah supaya terangkat. Sumber manusia merupakan faktor penting yang menjadi modal pembangunan bagi semua daerah, termasuk bagi Kabupaten Teluk Undama. Pemerintah daerah Kabupaten Teluk Undama memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan SDM. Oleh karenanya para pejabat dilantik hari ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan SDM yang nantinya menjadi penerus pembangunan Undama. Pengelola sekolah dan kepala sekolah di bawahnya ada banyak anak-anak bangsa, anak negeri dan anak Undama yang menjadi tanggung jawab kita semua agar mereka nantinya menjadi harapan-harapan bangsa. Pengelola sekolah merupakan jabatan yang strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelola sekolah berperan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk itu, pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya merupakan perpanjangan tangan dinas pendidikan. Dengan posisi yang demikian, yang sedemikian strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, maka saya berharap pengawas sekolah harus memiliki andil yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Teluk Undama. Demikian juga kepala sekolah. Jabatan kepala sekolah juga merupakan jabatan yang strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah dituntut harus memfokus diri dalam memikirkan upaya untuk membangun sekolah yang dipimpinnya. Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah adalah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Kualitas dan kemajuan sekolah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolahnya. Manfaatkan amanah saudara-saudara sebagai kepala sekolah ini untuk memperlihatkan prestasi kerja dan prestasi anak-anak didik saudara. Terlebih lagi jabatan kepala sekolah yang dipegang saudara tidak membebaskan saudara dari kewajiban mengajar. Menjadi kepala sekolah juga berarti menjadi manajer di sekolahnya. Artinya nantinya saudara juga harus mampu mengelola sekolah secara keseluruhan. Ketertiban administrasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM, dan hal pengelolaan aset harus dilakukan secara berkesinambungan. Saya sudah dapat laporan khusus untuk pengawas sekolah berjalan dengan sangat terbatas ya, luas wilayah kerja cukup luas,
tetapi dana pendukung sangat minim. Mari sama-sama kita berdoa supaya ke depan kita akan lihat itu sama-sama, sehingga mesti ada penguatan kepada para pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan ke sekolah-sekolah. Tetapi saya juga sudah beri petunjuk kepada Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran bahwa hari ini saya minta nomor HP semua kepala sekolah. Jadi nanti di rumah atau di kantor saya bisa telepon pada kepala sekolah untuk mengecek kepala sekolah dan guru-guru ada di kantor di sekolah atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta kepada Dinas Pendidikan untuk membangun semacam aplikasi sistem yang memudahkan untuk kita bisa melakukan pengawasan. Pengawasan ini bisa secara audio visual, tetapi juga dengan melihat dari data yang ada. Ini akan kita berlakukan untuk pendidikan dan kesehatan. Pak Dokter, para kepala dinas, bersama Pak Wakil, kami ingin duduk di rumah atau di kantor. Kita tahu bahwa kepala puskesmas ada kerja di Sabubar. Jangan bilang ada di Sabubar tapi tidak ada. Di telepon bilang ada tapi tidak ada. Nanti besok kami akan telepon, kalau kepala sekolah bilang saya di sekolah, berdiri di depan anak sekolah itu. Ya. Saya laporan dari masyarakat, banyak tempat yang tidak ada guru. Saya dan Pak Wakil ini terima tamu masyarakat dari pagi sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Dari jam tidur cuma 2 jam saja. Banyak laporan masyarakat datang menyampaikan laporan, dan itu jadi apa yang saya sampaikan ini bukan mengada-ngada, tapi karena keluhan dari rakyat. Yang saya pikir mungkin kita lakukan langkah-langkah seperti tadi. Yang paling gampang nomor telepon. Pak Kepala Dinas sudah sampaikan ke Bapak Ibu dilantik hari ini untuk kasih nomor HP tidak? Belum ya? Tadi malam saya sudah minta baru. Saya minta hari ini nomor HP kepala sekolah yang dilantik ada di meja Bupati dan Wakil Bupati. Karena tugas pengawasan ada di Bapak Wakil Bupati. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita akan bangun sistem di mana nanti dilakukan pengawasan. Saya minta sampai koordinat sekolah itu ada. Jadi begitu kita masuk di aplikasi peta itu, begitu masuk koordinatnya itu, dia akan sorot sampai kita melihat sekolah di sini, berapa RKB-nya, berapa rumah guru, kita dapat lihat lewat peta satelit. Jadi ke depan kerja dari Dinas Pendidikan tidak ringan. Tolong siapkan data sampai ke situ. Jadi Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Pendidikan, juga siapa saja yang di Sidiwandama ingin tahu sekolah di RON yang kosong itu di Tanjung apa itu? Istilahnya apa ya? Tanjung Malu apa ya? Telemuka kabarnya. Oh itu Esandami ya, Esandami yang punya Tanjung yang pakai istilah apa ini? Di RON itu memprihatinkan ya. Sekolah jauh di Indai. Nah karena sekolah saya juga setiap saat selalu berpikir caranya bagaimana anak-anak di Indai bisa pergi ke Indai sekolah SMP itu ya. Ada muridnya ada di Indai, Siabes, Yende, Indai, Siabes, Yende, Mena, Niap. Kita terus bicara ke Menarbu, mereka cukup jauh, lebih jauh lagi. Yang dekat itu mereka sekolah bagaimana? Coba mari kita renungkan. Sekolahnya hanya di ujung sebelah selatan, kampung ada di ujung sebelah utara. Kalau ada minyak, orang tua bisa antar, tapi kalau tidak ada minyak, mereka tinggal. Atau anak-anak kampung rakyat sendiri. Pak Kadin Dewa ada kan? Rencana jalan lingkar Pulau Ron, jadi kan tidak kalau Kadin Dewa ada? Bapeda ada ya? Kira-kira tak tahu kan? Rencana jalan lingkar Pulau Ron. Itu untuk memudahkan. Saya membayangkan kalau itu ada, tidak usah sepeda motor, sepeda saja orang tua jualikan, bisa beli sepeda untuk anak-anak pergi sekolah. Karena sekolah ada di sebelah selatan Indai, kampung Indai, jauh sekali. Ya. Pada kesempatan ini saya juga mengingatkan bahwa dalam proses pelayanan publik
kita harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Oleh karena itu kita harus menjaga jangan sampai ada celah untuk terjadi kesalahan, dan semua kebijakan kegiatan yang dilaksanakan kepala sekolah harus dalam koridor regulasi yang telah ditetapkan. Bosda, Bosnas, dan lain-lain, ya mari dilaksanakan dengan baik sesuai dengan koridor aturan yang ada. Apa yang tadi saya sampaikan sebagai tambahan bukan berarti bersama Pak Wakil kami tidak memahami kondisi sekolah dan prasarana penunjang. Kita sangat memahami karena kedua juga sudah turun ke lapangan dan melihat kondisi sekolah, rumah guru dan lain-lain, banyak kekurangan. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ada di tempat untuk melakukan tugas. Tidak bisa kita bilang tidak ada rumah guru jadi saya tidak pergi. Ya. Mesti ada di sana baru nanti coba kita pikirkan sama-sama. Ya. Beberapa persoalan dalam bidang pendidikan yang harus mendapat perhatian saat ini antara lain pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi guru, jumlah dan rasio guru yang sudah berijazah S2, S1 atau D4, serta masih tingginya angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan. Karena itu fokus utama kita saat ini yakni meningkatkan layanan pendidikan melalui upaya peningkatan kualitas, kuantitas, dan pemerataan sarana prasarana tenaga pendidik dan kependidikan serta partisipasi masyarakat. Saya juga mengingatkan kita sekalian bahwa kasus positif COVID-19 meningkat sangat drastis dalam minggu terakhir ini. Untuk itu marilah kita terus menjaga dan mentaati protokol kesehatan COVID-19 sambil terus memanjatkan doa agar kita semua terhindar dari wabah penyakit ini. Khusus pelaksanaan pembelajaran di sekolah agar dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019. Bila terdapat guru siswa yang positif COVID-19, maka kegiatan belajar secara tatap muka dihentikan sementara dan dioptimalkan pembelajaran secara daring. Ini Bapak Ibu guru harus terus memantau perkembangan di sekolah. Kemarin di SMP SD Rahasia ya, bersama Pak Wakil kita ada di situ bicara sampai selesai hanya Pak Kapolres 4 kayak 6 orang ya dari siswa SD, 4 orang saja yang mau vaksin. Orang masih termakan isu hoax. Setelah itu gabung dengan mahasiswa muda dari 480 orang, ajak mereka hanya berapa yang 6 orang yang mau vaksin. Bayangkan ya, masih banyak orang yang terpengaruh dengan isu-isu vaksin. Padahal vaksin supaya kita punya imunitas tubuh harus lebih baik. Ya. Bapak Ibu guru juga harus vaksin ya. Pasti ada yang belum vaksin. Ya. Bagaimana mau mengajar anak sekolah kalau tidak vaksin? Bapak Ibu guru sehat dulu baru mengajar anak-anak. Bisa ya, sepakat ya? Ya, karena kita yang melayani anak-anak ini harus lebih dulu sehat, lebih kuat daya tahan tubuh kita. COVID ini kan kita tidak tahu siapa bawa dari mana, kasih kepada siapa kita tidak tahu. Apalagi Omikron ya Pak Kapolres ya. Omikron lebih tidak jelas lagi. Kalau Delta ya masih rasa penciuman hilang, rasa hilang. Omikron tidak seperti biasa, batuk biasa. Jadi tidak ada gejala penciuman hilang, rasa hilang. Jadi nanti pikir batuk biasa, flu biasa, tapi ternyata bawa Omikron. Kita Pak Dokter bulan ini kita mencapai berapa kasus?
Ya. Nah, dari minggu lalu, dari beberapa hari lalu 71 sudah naik 104. 104 ini jangan lihat 104-nya kali 2 atau kali 3, karena kita tidak tahu orang ini ketemu siapa. Jadi bisa 300 lebih. Itulah bahayanya Omikron ya, bahayanya COVID itu. Jadi masing-masing harus menjaga kesehatan diri pribadi, tapi juga dengan menjaga kesehatan pribadi kita juga membantu menjaga kesehatan orang lain, terutama anak didik yang kita didik. Mengakhiri sambutan ini saya menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang baru dilantik.